Hai, perkenalkan, kami mahasiswa peternakan UNS, kelompok 4 praktikum manajemen ternak potong dan kerja. Dalam video ini, kita akan membahas tentang manajemen kandang, pakan, kesehatan, breeding, dan pengolahan limbah ternak babi. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung cek videonya. Pada peternakan ini, kandang babi yang digunakan ada dua jenis, yaitu kandang babi tunggal dan kandang babi ganda. Umumnya, kandang babi tunggal ini untuk anak babi. Anak babi diberikan kandang terpisah dengan tujuan agar tidak tergenjet dengan babi yang sudah besar atau induknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sustiyorini 2018 yang menyatakan bahwa jenis kandang babi ada dua macam, yaitu kandang tunggal dan kandang ganda. Kandang tunggal terdiri dari satu baris memanjang dan dipetak-petak, sementara kandang babi ganda terdiri dari dua baris berhadapan dan dipisahkan oleh jalanan untuk pengelolaan. Ini merupakan contoh dari kandang ganda, yaitu kandang yang terdiri dari dua baris berhadapan dan dipisahkan oleh jalanan untuk pengelolaan. Ini merupakan contoh dari proses pembersihan lantai kandang. Pembersihan lantai kandang dilakukan secara rutin agar kandang bersih dan terhindar dari berbagai jenis penyakit yang siap mengancam kesehatan ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat AA 2010 yang menyatakan bahwa kandang babi harus selalu dibersihkan, dinding digosok-gosok atau disemprot dengan desinfektan atau air agar kotoran dan debu-debu yang melekat serta kuman-kuman beserta parasit yang bersarang di dalamnya bisa bersih dan tidak mengganggu babi. Seperti dalam video ini, dalam pembuatan kandang babi, sebaiknya memang bagian atas kandang terbuka agar sinar matahari dapat masuk. Hal ini sesuai dengan pendapat Sustiyorini 2018 yang menyatakan bahwa syarat kandang babi yaitu kandang pada bagian atas terbuka sehingga sinar matahari cukup masuk dan memudahkan pertukaran udara, dan lantai kandang dibuat dari semen dan sedikit miring. Ukuran kandang babi untuk beranak dibuat 2,5 x 1,5 meter, sedangkan untuk bejantan ukurannya 3 x 2 meter. Pada peternakan ini, lantai kandang babi semuanya dibuat dari semen. Lantai kandang babi memang sebaiknya terbuat dari semen karena lantai yang terbuat dari semen bersifat tidak licin dan mudah untuk melakukan manajemen kebersihan kandang. Lantai yang terlalu licin tentunya bisa membuat ternak jatuh terpeleset. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusdi 2016 yang menyatakan bahwa lantai kandang yang terbuat dari tanah dapat membuat babi tidak merasa nyaman karena kandang menjadi mudah lembab. Lantai kandang lebih baik dibuat dari semen karena akan memberikan kenyamanan pada babi. Lantai kandang yang terbuat dari semen akan membuat kandang menjadi cepat kering, sehingga kaki babi tidak mudah jatuh ke dalam lantai kandang dan kandang tahan lama. Pembuatan lantai kandang harus benar-benar memenuhi syarat seperti tidak licin, tidak mudah menjadi lembab, tahan injakan, serta awet dan memberikan kenyamanan apabila ternak berdiri ataupun saat berbaring. Manajemen pakan. Pakan merupakan faktor terbesar yang memengaruhi keberhasilan suatu peternakan. Pakan yang diberikan harus dapat memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pakan babi sebelum diberikan harus dicek kualitasnya. Pakan babi yang diberikan berbentuk crumble dan pellet. Ada beberapa jenis pakan yang diberikan pada peternakan babi di sini. Di antaranya adalah pakan booster, pre-starter, starter, grower, dan finisher. Setiap jenis pakan memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Yang pertama adalah pakan booster. Pakan booster adalah pakan yang berbentuk crumble. Pakan booster memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dengan penambahan vitamin di dalamnya, sehingga membantu anak babi dalam membentuk sistem kekebalan tubuh. Pakan booster ini berguna untuk menunjang pertumbuhan anak babi dan membantu induk babi
dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak babi. Cara pemberian pakan booster yaitu dibasahi dengan air dan kemudian dioleskan pada puting induk babi. Pakan booster ini diberikan pada anakan babi umur 5-35 hari dengan takaran 80 gram per ekor setiap harinya. Selanjutnya adalah pakan pre-starter. Pakan pre-starter yang diberikan pada babi memiliki bentuk pelet. Pakan pre-starter diberikan pada babi umur 35-50 hari dengan takaran setengah kilogram per ekor setiap harinya. Pakan starter. Pakan starter memiliki bentuk pelet. Diberikan pada babi umur 45-85 hari. Takaran pakan starter yang diberikan adalah 1 kg per ekor setiap harinya. Babi pada fase ini dapat mencapai bobot 38 kg. Pakan grower dan finisher. Pakan grower adalah pakan yang diberikan pada babi fase pembesaran. Pakan grower memenuhi kebutuhan nutrisi babi untuk pertumbuhan otot babi. Pakan grower diberikan pada babi umur 85-123 hari dengan takaran 2,15 kg per ekor setiap hari. Babi pada fase ini dapat mencapai bobot 70 kg. Pakan yang terakhir adalah pakan finisher. Pakan finisher adalah pakan yang diberikan pada babi fase finisher atau siap untuk dipanen. Pada fase ini, babi sudah mencapai bobot maksimal dan sudah dapat untuk dipanen. Kandungan protein pakan finisher lebih sedikit dibandingkan pakan lainnya. Pakan finisher diberikan pada babi dari umur 123 hari dengan takaran 2,7 kg per ekor setiap hari. Babi pada fase ini mampu mencapai bobot 80-120 kg. Babi yang sudah siap dipanen dapat dijual ke pasar. Manajemen pemberian pakan yang baik dan benar dapat menunjang keberhasilan pemeliharaan babi. Dari manajemen pakan di peternakan ini, sesuai dengan pendapat Kojo tahun 2014, menyatakan saat ternak babi berumur 10 minggu mulai diberikan ransum yang dicampur beberapa bahan pakan yaitu jagung, dedak, konsentrat, bungkil, polar, dan ditambah vitamin. Dan menurut Sadono 2019, yang menyatakan manajemen pakan babi menggunakan formulasi ransum yang berbeda di setiap fasenya. Manajemen kesehatan pada ternak babi dilakukan dengan penerapan program pencegahan penyakit yang mengacu kepada tindakan medis veteriner. Tindakan medis veteriner yang pertama adalah melakukan biosecurity. Biosecurity merupakan segala tindakan untuk mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh babi. Menurut Jeffy 2006, biosecurity memiliki arti sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran organisme penyakit dengan cara menghalangi kontak antar hewan dan mikroorganisme. Tujuannya adalah meminimalisir kesempatan agen berhubungan dengan induk semang dan meminimalisir kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit. Tindakan biosecurity yang dilakukan di dalam video dilakukan dengan cara penyemprotan desinfektan. Penyemprotan ini dilakukan pada lingkungan sekitar kandang untuk mematikan segala agen penyakit yang terdapat di permukaan benda yang terdapat di lingkungan sekitar kandang. Yang kedua adalah kegiatan vaksinasi, merupakan tindakan penyiapan zat kebal dalam tubuh babi terhadap penyakit-penyakit tertentu. Di dalam video, tindakan vaksinasi dilakukan dengan cara penyuntikan zat vaksin ke dalam tubuh babi. Penyuntikan zat vaksin ini ditujukan untuk menambah kekebalan tubuh babi sehingga tahan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Penyakit-penyakit ini tentunya dapat dibawa oleh bakteri dan virus yang terdapat di dalam lingkungan sekitar kandang atau yang terbawa oleh pengunjung atau para pekerja yang terdapat di dalam peternakan. Yang ketiga adalah kegiatan medikasi, merupakan tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh babi. Kegiatan medikasi ini dilakukan dengan pemberian obat kepada ternak yang sudah terlanjur sakit. Namun secara fisik ternak tersebut masih terlihat sehat.
tindakan pemusnahan dilakukan pada ternak babi yang sudah terlanjur parah dan dapat mengkontaminasi atau menularkan penyakit kepada ternak babi lain, sehingga dilakukan kegiatan pemusnahan untuk meminimalisir penyebaran penyakit di dalam sebuah kandang babi. Dengan penerapan program pencegahan yang benar dan teratur, kejadian penyakit dan mematikan dapat diatasi sehingga dapat meminimalisir kerugian dari peternak. Kami akan menjelaskan manajemen breeding pada babi. Perkawinan pada babi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, itu kawin alami, di mana babi jantan secara langsung mengawini babi betina. Lalu yang kedua, yang seperti di video, itu adalah proses perkawinan suntik atau inseminasi buatan. Nah, di situ inseminator mulai memasukkan kaca form tip pada serviks babi. Nah, menurut Siombing 2006, sperma itu diangkut ke tuba falopi oleh kontraksi uterus. Nah, jadi saat memasukkan ini, agak digoyang-goyangkan sedikit untuk memicu adanya kontraksi uterus. Seperti itu. Nah, perkawinan ini harus dilakukan saat babi pada masa birahi atau masa estrus. Nah, menurut Marawali 2001, babi itu termasuk hewan yang poliestrus. Karena babi itu menunjukkan gejala birahi beberapa kali dalam 1 tahun. Jadi bisa disebut hewan non-breeding season. Nah, jika sudah dirasa pas masuk, inseminator akan mulai memasukkan sperma atau semen. Nah, perkawinan ini tuh menurut Siombing 2006 harus dilakukan pada waktu yang tepat. Agar apa? Agar fertilisasi atau pembuahan itu tingkat berhasilnya tinggi. Nah, kapan sih waktu yang tepat? Jadi waktu yang tepat itu 12-16 jam setelah babi mengalami tanda-tanda birahi. Seperti itu. Nah, ini sudah mulai dimasukkan spermanya. Dan menurut Simorangkir 2008, spermatogenesis pada babi itu berlangsung 35-46 hari. Dan umur jantan siap membuahi itu umur 8-9 bulan, sedangkan babi betina itu mencapai pubertas pada umur 5-8 bulan. Tapi, babi betina umur yang paling baik untuk perkawinan adalah 8-10 bulan. Nah, setelah mencapai pubertas, biasanya babi itu menunjukkan birahi atau estrus setiap 18-22 hari sekali. Nah, ini sudah mulai dimasukkan spermanya. Nah, jika sperma masuk dengan sempurna, kemungkinan akan terjadi fertilisasi, lalu babi akan bunting. Nah, menurut Simorangkir 2008, ternak babi itu merupakan ternak yang cepat berkembang biak karena menghasilkan banyak anak yang lahir dari satu kelahiran. Jadi, kadang-kadang kita bisa melihat bahwa babi melahirkan banyak sekali anak, lebih dari 10 bahkan. Nah, menurut Ligia 2007, kebuntingan babi itu yang normal berlangsung selama 114 hari atau 3 bulan. Nah, setelah sudah masuk, inseminator akan memutar ke arah kanan lalu dikeluarkan kateter form tip-nya. Sedangkan saat dimasukkan, dia akan diputar ke arah kiri. Nah, jumlah anak perkelahiran itu menurut Gordon dipengaruhi oleh umur induk, bangsa, paritas, genetik, manajemen, dan lama laktasi. Selanjutnya adalah manajemen limbah peternakan babi. Limbah yang tidak diolah dengan baik dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar karena bau yang dihasilkan, mengganggu kesehatan masyarakat, dan dapat mencemari air karena terdapat mikroorganisme, contohnya bakteri E. coli, sehingga perlu penanganan. Ini adalah salah satu contoh pemanfaatan limbah kotoran babi. Kotoran babi sebagai bahan baku biogas mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Limbah kotoran babi dimasukkan melalui saluran yang berada di sebelah kiri, kemudian dicampur dengan air, kemudian masuk ke dalam tangki yang berbentuk seperti telur, dan gasnya akan keluar melalui pipa-pipa tersebut. Ini adalah ampas dari pengolahan biogas. Ampas kering ini bisa dijadikan pakan ikan, seperti yang terlihat di video.
Nah, ampas basah bisa ditampung kemudian diolah menjadi pupuk organik cair yang bisa digunakan pada tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Puja et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa salah satu cara penanggulangan pencemaran limbah kotoran babi yaitu dengan teknik pengomposan. Ini adalah contoh pupuk organik cair yang sudah dikemas dan siap digunakan. Bisa kita lihat bersama, ini adalah contoh penggunaan biogas untuk memasak. Biogas juga bisa dimanfaatkan sebagai penerangan, seperti yang dilihat di video. Menurut Si Hombing tahun 2006, kotoran babi kaya akan unsur nitrogen sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku kompos. Nitrogen dan kalium sangat diperlukan oleh tanaman sebagai perangsang pertumbuhan serta memperlancar proses fotosintesis. Pemupukan meningkatkan hasil tanaman sayuran dan mengurangi biaya usaha tani. Penggunaan pupuk dan pestisida organik dapat mengurangi residu bahan kimia pada hasil pertanian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.